Salam kerahiman. Hari ini kita tanggal 7 Agustus. Kita akan baca dari diary nomor 318 dan 346. Kita mulai ya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca sama-sama dari 318. 318. Aku sering merasakan kehadiran Allah sesudah komuni kudus secara istimewa dan sangat nyata. Aku tahu Allah berada di dalam hatiku, dan kenyataan bahwa aku merasakan kehadirannya di dalam hatiku tidak mengganggu pelaksanaan tugas-tugasku. Juga, kalaupun aku sedang menangani masalah-masalah penting yang menuntut perhatian besar, aku tetap dapat merasakan kehadiran Allah di dalam jiwaku, dan aku tetap bersatu erat dengan Dia. Bersama Dia, aku pergi bekerja. Bersama Dia, aku pergi untuk berekreasi. Bersama Dia, aku menderita. Bersama Dia, aku bersukacita. Aku hidup di dalam Dia, dan Ia di dalam aku. Aku tidak pernah sendirian, sebab Ia senantiasa menyertai aku. Setiap saat aku menyadari kehadirannya. Kemesraan kami luar biasa, lewat kesatuan darah dan kehidupan. Kita lanjut lihat 346. Ini terjadi 24 Desember 1934. Malam Natal. Dalam misa pagi, aku merasa sangat dekat dengan Allah. Meskipun aku hampir tidak menyadarinya, rohku terbenam dalam Allah. Tiba-tiba aku mendengar suara ini. Engkau adalah tempat kediamanku yang menyenangkan. Rohku beristirahat dalam dirimu. Sesudah mendengar suara itu, aku merasa Tuhan menatap ke dalam lubuk hatiku. Sambil melihat kepapaanku, aku merendahkan diriku dalam roh dan mengagumi kerahiman Allah yang luar biasa, yakni bahwa Tuhan yang Maha Tinggi berkenan menghampiri aku yang sedemikian papa. Pada waktu komuni kudus, sukacita memenuhi jiwaku. Aku merasa bahwa aku dipersatukan secara erat dengan kealahan. Kemahakuasaannya meliputi seluruh keberadaanku. Sepanjang hari ini, aku merasakan kedekatan dengan Allah secara istimewa. Pada hari ini, tugas-tugasku sepanjang hari ini sedemikian banyak, sehingga aku tidak dapat pergi ke kapel barang sejenak pun. Meskipun demikian, tidak sesaat pun aku tidak bersatu dengan Allah. Aku merasakan Dia ada di dalam diriku lebih jelas daripada kapanpun sebelumnya. Sambil tanpa henti memberi salam kepada Bunda Allah dan masuk ke dalam rohnya, aku mohon kepadanya untuk mengajarkan kepadaku cinta sejati kepada Allah. Dan kemudian aku mendengar suara ini. Malam ini, dalam misa kudus, aku akan membagikan kepadamu rahasia kebahagiaanku. Kami makan malam sebelum pukul 6. Kendati semua sukacita dan kegaduhan lahiriah menyertai acara pembagian oplatek dan saling bertukar harapan, tidak sedetik pun aku kehilangan kesadaran akan kehadiran Allah. Sesudah makan malam, aku bergegas menyelesaikan pekerjaan, dan pada pukul 9 aku dapat pergi ke kapel untuk adorasi. Aku diizinkan untuk tetap berjaga dan menantikan misa malam. Aku sangat senang memiliki waktu luang dari pukul 9 sampai tengah malam.
Mulai pukul 9 sampai pukul 10, aku mempersembahkan adorasiku untuk orang tua dan seluruh keluargaku. Dari pukul 10 sampai pukul 11, aku mempersembahkannya untuk wujud pembimbing rohaniku, pertama-tama bersyukur kepada Allah karena sudah memberi aku pertolongan yang besar dan nyata di bumi ini, sebagaimana telah Ia janjikan kepadaku. Di samping itu, aku mohon kepada Allah untuk memberinya terang yang Ia perlukan, sehingga Ia dapat mengenal jiwaku dan membimbing aku sesuai dengan perkenan Allah yang baik. Dan dari pukul 11 sampai pukul 12, aku berdoa untuk gereja kudus dan para klerus, untuk para pendosa, untuk karya misi, dan untuk rumah-rumah kongregasi kami. Aku memohon indulgensi untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Panjang ya? Kita bahas sama-sama. 318 di situ dikatakan, aku sering merasakan kehadiran Allah sesudah komuni kudus secara istimewa dan sangat nyata. Banyak sekali sharing-sharing dari Suster Faustina tentang apa yang dia alami, apa yang dia rasakan pada waktu misa, sebelum komuni kudus, bahkan setelah komuni kudus. Di sini dikatakan merasakan kehadiran Allah yang istimewa dan sangat nyata. Oleh sebab itu, sekali lagi saya anjurkan, saya himbau, kita semua nanti ya, kalau sudah bisa menerima komuni, kita semua melakukan komuni kudus, menerima komuni kudus, menerima tubuh Kristus, doa, hening, diam, rasakan Tuhan. Tuhan ada di dalam hati kita, Tuhan bersama kita, Tuhan mau bertemu dengan kita, dan kita nikmati kebersamaan tersebut. Hening ya. Dan Faustina katakan, aku tahu Allah berada dalam hatiku. Kalau kita sudah menerima komuni kudus, berarti kita juga sudah menyambut tubuh Kristus. Kristus sudah ada di dalam tubuh kita. Perubahan apa yang kita lakukan, kita alami? Yesus sudah ada loh, ya. Harusnya ada perubahan. Semakin berserah pada Tuhan, semakin bersandar pada Tuhan, semakin melaksanakan firman Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin ingin bersama dengan Tuhan dan ingin menyenangkan Tuhan dan ingin melaksanakan firman-Nya. Perlu ada perubahan ya. Nah, di sana dikatakan bersama Dia, bersama Tuhan, aku pergi bekerja. Bersama Tuhan, aku pergi untuk rekreasi. Bersama Dia, aku menderita. Bersama Dia, aku bersukacita. Jadi dalam setiap aktivitas, dia selalu merasakan ada bersama dengan Tuhan. Pada waktu menderita, dia tahu dia bersama dengan Tuhan. Pada waktu dia rekreasi, dia tertawa-tawa, dia main-main dengan suster yang lain, dia tahu Tuhan ada berserta dia. Pada waktu bekerja juga dia imani, dia percaya Tuhan ada bersama dengan dia. Aku hidup di dalam Dia, Dia hidup di dalam aku. Kita perlu ada niat, ada kesungguhan, dan harus diingat. Saya pun sering mempraktekkan hal tersebut. Tahu-tahu sudah jam berapa, tahu-tahu sudah sekian jam, tanpa saya ingat Tuhan. Ayo kita praktekkan lagi. Saya punya niat setiap jam saya kembali ingat Tuhan. Itu pun masih dalam perjuangan, karena kadang-kadang berlanjut, tahu-tahu loh kok saya lupa ya. Itu yang saya alami. Suster Faustina katakan, aku tidak pernah sendirian sebab Ia senantiasa menyertai aku. Ini perlu dilatih ya menurut saya, sampai Suster Faustina bisa katakan, aku tidak pernah sendirian. Walaupun lagi bekerja, walaupun sedang menderita, walaupun sedang bersukacita,
Dia tahu Tuhan menyertai dia. Contoh ya, ada 2 teman yang WA saya, telepon saya, dia bilang dia merasa kesepian. Di zaman COVID seperti sekarang ini, memang aktivitas menurun drastis ya. Tadinya sibuk kesana kesini, misalnya jualan, misalnya bergerak lah ya aktivitasnya. Tapi begitu ada COVID, di rumah saja. Aktivitas-aktivitas yang nggak penting ya udah jangan dilakukan. Kebanyakan jadi akhirnya di rumah saja. Nah, ada satu orang bilang sama saya, Bu Esther, doain saya kesepian. Saya bingung ya, dia orang yang ceria, orang yang aktif, orang yang banyak temennya, orang yang sering ngobrol, tapi kok bisa masuk ke titik kesepian? Jadi saya tanya, kamu di rumah sama siapa? Kan ada anak, ada mantu, ada cucu. Oh enggak ada, mereka semua di rumah masing-masing. Oh ya sudah, banyak alternatif yang bisa dilakukan. Kamu yang pergi ke rumah anak, tinggal sama anak-anak. Atau yang kedua, lakukan pekerjaan rumah di rumah ya. Beberes yang saya sering bilang berkali-kali. Saya dan suami saya sampai sekarang pun sudah berapa bulan ya? Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Udah mau Agustus ya. Beresin rumah nggak beres-beres. Nanti ketemu barang, nanti barang ini harusnya taruh di sana, ternyata nggak cukup tempatnya, kita pindah lagi, terus ada ide ruangan ini mau jadi apa, tempat ini mau jadi apa. Jadi selalu ada aja yang dikerjain setiap hari. Selain jadi rajin olahraga, saya gini-gini masih lari pagi. Satu hari saya bisa lari 40 menit tanpa capek ya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya bilang, buat teman yang kesepian ini, kamu yang harus mencari aktivitas. Oke, saya bantu berdoa. Tapi kamunya sendiri juga harus merubah mindset, cara berpikir, dan harus aktif, harus cari kegiatan. Jadi harus ada sesuatu yang direncanakan ya, planningnya apa, dikejar, dilakukan, pasti ada sukacita. Jangan lihatnya ke diri sendiri, aduh saya sendiri, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Nah kalau kita udah lihatnya ke sisi yang negatif, hasilnya pasti nggak bagus. Ada lagi juga yang satu orang bapak, dia kasih tahu sama saya, dia kesepian. Saya nggak gitu kenal ya sama si bapak ini, jadi saya nggak terlalu tahu apa yang membuat dia kesepian. Tapi kembali lagi, kalau bapak ibu merasakan sesuatu seperti itu di zaman sekarang ini, hanya satu-satunya yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Nggak bisa mengandalkan orang lain. Ada orang yang kesepian padahal rumahnya hingar-bingar dengan lagu, dengan segala macam, ya. Tapi sebaliknya, ada orang yang diam di rumah sendiri tapi dia nggak merasa kesepian. Jadi kesepian itu bukan ditentukan oleh lingkungan, oleh sekitar, tapi kita sendiri. Kita yang harus keluar dari perasaan itu, kita yang harus merubah mindset kita, berpikir mau melakukan apa untuk sesuatu yang lebih baik, lebih positif. Ingat seperti yang Suster Faustina katakan, saya nggak pernah merasa sendirian, saya nggak pernah sepi, saya selalu ada Tuhan. Pada waktu saya bekerja, pada waktu saya berekreasi, apalagi pada waktu berdoa ya, pada waktu menderita pun dia nggak merasa sendirian. Ayo kita belajar dari Suster Faustina, semangat dari dia, dan ingat apa yang Suster Faustina katakan, aku tidak pernah merasa sendirian. Jadi buat teman-teman yang merasa kesepian, ingat ada Tuhan Yesus yang menemani kita, yang dia berjanji, aku akan menyertaimu sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Lanjut ya. Nah, nomor berikutnya itu bicara tentang malam Natal, tanggal 24 Desember tahun 1934. Di misa pagi, aku merasa sangat dekat dengan Allah. Jadi, kita yang harus belajar peka, ya. Belajar peka, merasakan kedamaian, merasakan kenyamanan, merasakan kehadiran Tuhan. Tiba-tiba dia dengar ya, engkau adalah tempat kediamanku yang menyenangkan.
Rohku beristirahat di dalam dirimu. Nah, kalau misalnya tiba-tiba Yesus bicara pada kita, pada Bapak Ibu, pada kita semua, kira-kira Yesus akan ngomong yang sama nggak? Engkau adalah tempat kediamanku yang menyenangkan. Pada waktu Yesus masuk ke dalam diri kita, apakah Tuhan merasakan senang? Bersih, tulus, jujur, murni hati kita, atau penuh dengan dendam, kemarahan, putus asa, negative thinking? Ayo kita belajar ya. Rohku beristirahat di dalam dirimu, ya kata Yesus. Kalau kita menyambut tamu datang ke rumah kita, kira-kira tamu itu merasa nyaman atau merasa ingin cepat pulang? Mari kita ciptakan supaya tamu itu betah tinggal di rumah kita. Dikatakan rohku beristirahat. Jadi dia bisa nyaman tinggal beristirahat di dalam hati kita. Oleh sebab itu hati kita yang harus disiapkan. Menerima tamu itu kita yang harus bersiap-siap. Selanjutnya, Tuhan menatap ke dalam lubuk hatiku. Sambil melihat kepapaanku, aku merendahkan diri dalam roh dan mengagumi kerahiman Allah yang luar biasa. Saya nggak ada apa-apanya. Saya papa. Tapi di situ Suster Faustina bisa menikmati bagaimana Tuhan melihat kepapaannya dia. Bahwa Allah Maha Tinggi berkenan menghampiri aku yang sedemikian papa. Yang Faustina rasakan adalah sukacita, gembira, bahagia, karena walaupun dia papa, walaupun dia tidak punya apa-apa, tapi dia bisa merasakan bahwa Allah yang Maha Tinggi itu berkenan menghampiri Suster Faustina yang papa. Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang datang. Bukan tiba-tiba Tuhan datang ya, kitanya sendiri juga harus menyiapkan diri sehingga dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau adalah tempat kediamanku yang menyenangkan. Kita yang harus juga sebagai tuan rumah dalam tanda kutip menyediakan hati yang terbuka, yang menyenangkan. Papa, oke. Tidak berdaya, oke. Banyak kesusahan, oke. Tapi punya hati yang lapang, yang terbuka, yang menyambut Tuhan Yesus sebagai penyelamat itu datang. Nah, waktu komuni kudus, Suster Faustina katakan lagi, sukacita memenuhi jiwaku. Dan sepanjang hari ini, aku merasakan kedekatan dengan Allah secara istimewa. Dan Suster Faustina juga memberi salam kepada Bunda Allah. Dan bahkan dia mohon kepada Bunda Allah untuk mengajarkan cinta sejati pada Allah. Kita juga perlu belajar, perlu mohon rahmat, perlu bantuan. Dan Yesus sudah katakan, inilah ibumu. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, berdoa. Mohon doa syafaat Bunda Maria untuk mendoakan kita. Sama seperti yang Suster Faustina katakan, Bunda Allah, tolong ajarkan aku untuk tahu cinta sejati pada Allah. Dan Bunda Maria menjawab, malam ini dalam misa kudus, aku akan membagikan padamu rahmat kebahagiaanku. Kalau kita berkomunikasi, berdoa kepada Bunda Maria, selalu Bunda Maria sebagai ibu menjawab, memenuhi apa yang kita butuhkan. Dan sukacitanya Faustina bertambah karena dia bisa melakukan adorasi dari jam 9 sampai tengah malam. Jam 9 dia pergi ke kapel untuk adorasi. Selama 1 jam dia mempersembahkan adorasi untuk orang tuanya dan untuk seluruh keluarganya. 1 jam berikut dia berdoa untuk wujud pembimbing rohaninya. Bersyukur pada Allah karena memberikan pembimbing rohani dan juga minta supaya Allah memberi pertolongan yang besar kepada
pembimbing rohaninya, ya. Supaya pembimbing rohani bisa tahu jiwanya Suster Faustina dan membimbing Suster Faustina sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jam 11 sampai jam 12 berdoa untuk gereja kudus, untuk para klerus, untuk pendosa, untuk karya misi, dan untuk rumah kongregasi. Kita juga ada ya, yang kita tahu teguran. Mulai setelah selesai misa, dari jam 9 malam atau 10 malam, jam 11, jam 11, jam 12 ya. Setelah Kamis Putih ada teguran. Dan biasanya komunitas kami selalu kebagian yang paling malam, yang setengah 12 sampai jam 12. Puji Tuhan. Karena pada saat-saat itulah saat paling, menurut saya saat yang paling indah. Dan tidak lupa Suster Faustina juga berdoa minta indulgensi untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Jadi ada yang tanya juga sama saya, Bu, kalau adorasi di dalam ruangan adorasi itu apa aja? Diam, doa atau apa? Nah, hari ini Suster Faustina ajarin kita ya, bisa berdoa buat keluarganya, buat saudaranya, buat kongregasinya, buat gerejanya, buat bapak pengakuannya, buat para klerus, buat bahkan untuk jiwa-jiwa di purgatorium, untuk mereka-mereka yang sudah meninggal. Kalau kita ingat ya, di diary nomor 1738, di situ Yesus bilang, "Masuklah sering-sering ke purgatorium, sebab mereka membutuhkan engkau di sana." Yesus katakan kepada Suster Faustina, masuklah sering-sering ke purgatorium karena jiwa-jiwa di sana itu sangat membutuhkan Faustina, membutuhkan doanya. Begitu pula kita yang masih hidup, kita bisa berdoa buat mereka. Pada saat adorasi atau doa malam atau doa jam kerahiman atau kapan saja. Kita bisa berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Contoh ya, dari Maria Sima, karena bicara tentang purgatorium. Penderitaan di purgatorium itu lebih berat, lebih besar, lebih menderita daripada penderitaan di bumi. Contohnya ya, ada seorang ayah yang terlalu malas bekerja untuk keluarganya, sehingga keluarganya menderita di bumi. Jadi kalau laki-laki dan perempuan menikah, membentuk satu keluarga, masing-masing punya tugas. Apalagi nanti sudah punya anak, di mana orang tuanya ini, atau khususnya kalau cerita di sini, si ayah ini punya tugas untuk bekerja, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi si ayah ini malesnya luar biasa males, nggak mau kerja, sehingga keluarganya jadi menderita gara-gara dia malas bekerja. Dan ternyata jiwa ini, si bapak ini ada di purgatorium. Dan dia harus bekerja keras di purgatorium. Dan penderitaannya di purgatorium itu jauh lebih berat daripada di bumi. Ini satu contoh ya, di mana kita punya panggilan sebagai suami, sebagai orang tua, punya tugas. Menikah, punya anak ya punya tugas untuk memberi nafkah keluarganya. Ada kesempatan, tapi dia tidak lakukan karena dia begitu malasnya, sampai keluarganya berkekurangan. Akhirnya dia meninggal dan si jiwa ini bercerita kepada Maria Sima bahwa dia sangat menderita, bukan karena dia jahat, tapi karena kemalasannya dia yang gak mau kerja, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh sebab itu kita sangat perlu berdoa buat jiwa-jiwa di purgatorium. Itu aja untuk hari ini ya. Kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas sharing dari Suster Faustina pada hari ini, di mana dia sungguh-sungguh merasakan persatuannya dengan Engkau. Setelah komuni kudus, dia sungguh merasakan kehadiran-Mu, Engkau ada di dalam dia dan dia juga ada di dalam Engkau. Dan sepanjang hari itu dia bisa selalu merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Dalam dia melakukan pekerjaan,
dalam rekreasi, dalam penderitaan maupun dalam sukacita. Kami juga mau mengalami keadaan seperti itu Tuhan. Mampukan kami, ingatkan kami, tumbuhkan rasa cinta kami untuk kami ingin selalu bersatu dengan Tuhan. Urapi kami Tuhan, agar kami bisa lebih punya hati bersungguh-sungguh untuk bersatu dengan Engkau. Bunda Maria, doakanlah kami. Santa Faustina, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya